Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik saat belajar, tonton videonya dari awal sampai akhir ya, agar adik-adik paham. Baik, untuk hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 3, pembelajaran 2. Nah, adik-adik, keragaman budaya menghasilkan keragaman karya seni. Salah satu contoh karya seni adalah seni rupa. Nah, adik-adik, ayo kita mengamati. Coba adik-adik perhatikan gambar karya-karya seni rupa yang kreatif berikut ini. Nah, kalau ini montase, menurut adik-adik bagaimana cara membuat karya montase? Nah, selanjutnya ini kolase. Menurut adik-adik bagaimana cara membuat kolase? Kemudian kalau ini mosaik. Menurut adik-adik bagaimana cara membuat karya mosaik? Apa sih perbedaannya dengan karya-karya lain? Nah, kalau ini aplikasi. Menurut adik-adik bagaimana cara membuat karya seni aplikasi? Nah, adik-adik coba perhatikan di halaman 104. Adik-adik telah mengamati contoh-contoh karya montase, kolase, mosaik, dan aplikasi. Nah, apa perbedaan karya montase, kolase, mosaik, dan aplikasi? Coba adik-adik perhatikan, kita akan menjawab bersama. Nah, ternyata perbedaannya yaitu dari bahan yang digunakan dan ditempelkan. Nah, sedangkan kolase dari macam-macam bahan yang tidak sama. Kalau montase dengan bahan dari gambar jadi. Kemudian aplikasi pada kain. Lalu mosaik merupakan bentuk susunan dari lembaran bahan yang sama. Nah, itu dia adik-adik, perbedaan dari karya montase, kolase, mosaik, dan aplikasi. Nah, selanjutnya karya montase, kolase, aplikasi, dan mosaik merupakan karya seni rupa. Nah, keempat jenis karya tersebut dibuat dengan teknik tempel. Nah, bahan-bahan yang ditempelkan beragam pula. Nah, adik-adik coba perhatikan kembali di halaman 104. Nah, kalau montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Nah, gambar-gambar itu didapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Nah, gambar-gambar itu kemudian disusun ulang membentuk gambar adegan baru sesuai yang kita inginkan. Jadi ingat, kalau montase itu adalah gambar-gambar yang kita gunting pada majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya, kemudian kita susun ulang menjadi gambar baru. Nah, sedangkan karya kolase dibuat menggunakan paduan aneka bahan, misalnya kertas, kain, kayu. Nah, aneka bahan itu ditempel pada permukaan gambar. Sedangkan mosaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan kolase, potongan-potongan bahan yang ditempelkan lebih kecil. Bahan yang digunakan sejenis, misalnya kita menggunakan kertas saja, atau menggunakan kaca saja, atau menggunakan keramik saja. Namun, supaya lebih menarik digunakan macam-macam warna. Nah, adik-adik, itu dia mosaik, kolase, dengan montase. Kemudian kalau aplikasi ini dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kain. Nah, itu dia kalau aplikasi. Nah, perhatikan coba. Ini adalah karya montase. Ingat, montase adalah gambar yang ditempel-tempel ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, perhatikan yang pertama. Kita tentukan tema karya. Misalkan kita mau membuat keragaman budaya di Indonesia. Kemudian yang kedua, buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. Kemudian yang ketiga, carilah gambar-gambar sesuai rancanganmu. Gambar-gambar dapat kamu peroleh dari buku bekas, majalah, atau koran bekas ya. Kemudian yang keempat, guntinglah gambar-gambar yang kamu peroleh. Kemudian yang kelima, rekatkan potongan-potongan gambar pada kertas sesuai rancanganmu.
Kemudian yang keenam, jika perlu lengkapi dengan gambar dengan menggunakan pensil, lalu warnailah. Nah, itu dia cara membuat montase. Nah, selanjutnya untuk membuat karya kolase, ini dia caranya. Perhatikan. Nah, ini dia kalau kolase. Yang pertama, kita buatkan gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Kemudian kita menyiapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas, kain, kayu, atau biji-bijian. Kemudian yang ketiga, potong-potong bahan kolase kecuali biji-bijian. Kemudian yang keempat, tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar sehingga membentuk bentuk baru, misalkan membentuk kupu-kupu. Nah, selanjutnya untuk membuat karya mosaik, nah caranya seperti ini, perhatikan. Nah, ini dia karya mosaik. Yang pertama, kita buatkan gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Kemudian yang kedua, siapkan bahan untuk mosaik, misalnya kertas atau kain. Kemudian yang ketiga, potong-potong kertas atau kain menjadi potong kecil-kecil. Kemudian yang keempat, kita tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar sehingga membentuk karya baru. Nah, itu dia kalau mosaik ya. Nah, adik-adik, selanjutnya karya yang terakhir yaitu karya aplikasi. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini dia, perhatikan. Yang pertama, kita siapkan bahan untuk aplikasi. Kemudian rancang gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema. Kemudian yang ketiga, potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar. Kemudian yang keempat, tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan kita hias. Nah, tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi menggunakan kain. Nah, itu dia ya adik-adik. Nah, sekarang perhatikan halaman 105. Di situ ada bacaan, ayo kita membaca. Percantik dekorasi ruang tamu dengan seni mosaik. Nah, mosaik merupakan seni dekorasi dengan merangkai keping-keping bahan berwarna seperti keramik, batu, atau kertas. Keping-keping bahan itu disusun sehingga membentuk suatu gambar. Nah, seorang desainer, Alexei, sukses mempercantik tampilan dinding rumahnya dengan karya mosaik bergambar pohon. Nah, gambarnya itu seperti ini. Ini dia hasil mosaiknya. Nih, gambar pohon di sebuah dinding. Nah, sebelum merangkai keping-keping keramik, Alexei terlebih dahulu membuat sketsa gambar pohon di dinding rumahnya. Ia kemudian menempelkan keping-kepingan keramik berbagai macam warna seperti hijau, orange, dan coklat, hingga berbentuklah gambar pohon yang unik dan mempesona. Nah, jadi ingat adik-adik, mosaik adalah keping-keping dari suatu bahan, misalkan bahan keramik, batu, atau kertas yang ditempel ya, sehingga membentuk gambar baru. Kemudian selanjutnya, nah adik-adik, karya kolase, montase, aplikasi, dan mosaik menggunakan aneka bahan. Bahan yang dapat digunakan misalnya kertas, biji-bijian, bulu binatang, kain, kaca, atau keramik. Setiap jenis bahan yang akan menghasilkan tampilan berbeda ya. Tekstur karya juga berbeda. Nah, ada yang teksturnya halus, ada yang sebaliknya. Nah, ada pula yang bertekstur kasar. Secara umum ada dua macam tekstur permukaan benda, yaitu kasar dan halus ya. Setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung peruntukannya. Kaca yang bertekstur halus bermanfaat supaya dapat memantulkan cahaya lebih baik. Sebaliknya, ban kendaraan bertekstur kasar akan membuat tidak licin pada saat digunakan. Nah, adik-adik, ayo kita mencoba. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, siapkan beberapa pulpen atau pensil. Kumpulkan benda itu sebanyak-banyaknya dari teman-temanmu. Nah, kemudian setelah terkumpul, rabalah permukaan setiap benda itu. Kemudian peganglah satu persatu. Peganglah dengan cara yang sama. Nomor 3, bandingkan hubungan kelicinan permukaannya. Nah, adik-adik, semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda mempunyai permukaan kasar semakin mudah untuk kita pegang.
Nah, selanjutnya adik-adik perhatikan. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda mempengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Nah, gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda lain yang dipengaruhi oleh permukaan benda. Contoh, gaya gesek misalnya gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah. Nah, sekarang kita akan menjawab bersama pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, adik-adik perhatikan yang pertama, apa contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya bagi manusia? Apa adik-adik? Nah, adik-adik, manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari bagi manusia antara lain yang pertama, membantu makhluk hidup dan benda-benda bergerak tanpa tergelincir. Kemudian yang kedua, menghentikan kendaraan yang sedang bergerak. Yang ketiga, menciptakan panas seperti pada korek api. Nah, itu dia adik-adik manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengapa permukaan kendaraan dibuat kasar? Mengapa adik-adik? Nah, ban mobil yang dibuat kasar dan beralur agar ban tidak slip dan tergelincir saat melaju. Nah, selain itu gaya gesek juga akan membuat mobil dapat berjalan. Nah, untuk hari ini dia tugasnya adik-adik. Silakan ditulis di buku tematiknya. Tuliskan 5 contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja adik-adik aktivitas yang menghasilkan gaya gesek? Silakan ditulis ya. Nah, baik, untuk kesimpulan hari ini yang pertama, kita telah memperoleh pengetahuan baru yang diperoleh dari teks bacaan. Kemudian kita telah menghubungkan antara tekstur permukaan dengan benda gaya gesek. Kemudian kita telah mengenal jenis karya seni rupa teknik tempel ya. Baik adik-adik, untuk hari ini sekian. Tetap semangat, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.